wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Haratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Ketua Pengajian malam Ahad Bapak Dadang, kemudian Sahibul Hajah Bait Bapak Farmun beserta keluarga besarnya, Bapak Mutadin Bapak Haji Udin, Bapak Ustaz Haji Fikri, Bapak RW mana nih? Oh, sono Mojok, Bapak RW Agus Kurniawan. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Jahidin semuanya, Pak Sarmat, Pak lagi Pak Sihono, Sidik, seluruh jamaah anggota pengajian malam Ahad yang mohon maaf tidak ditata seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah. Pada malam ini kembali kita dibersamakan dalam silaturahim pengajian rutin setiap malam Ahad. Semoga langkah kaki kita, putaran roda motor kita ke tempat pengajian ini Allah karuniakan pahala yang berlipat-lipat ganda, amin. Allah turunkan keberkahan buat kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa malam Ahad besok kita akan nisfu Sya'ban ya. Seperti biasanya di Musholla Ar-Ridha kita mengadakan nisfu Sya'ban. Karena itu semua kita ajak istri, anak, keluarga besar kita untuk hadir di Musholla Ar-Ridha dengan membawa air 5 galon, bawa infak. Ya, sekarang kan kita lagi Musholla Ar-Ridha ini luar biasa, ada peningkatan yaitu AC. Nah, namanya AC berarti kan ya perlu banyak tambahan biaya, termasuk penambahan itu ya listriknya nanti kan. Karena itu mohon bawa infak terbaik ya, infak terbaik. Gak apa-apa 5 juta ikhlas lebih baik daripada 5.000 gak ikhlas. Bener ya? Gak apa-apa Pak, maksudnya sesuai kemampuan ya. Insyaallah bertambah rezeki bagi yang beramal infak. Ya rahimakumullah, karena itulah pada kesempatan malam ini kita membahas tentang syahrul Sya'ban fi fadilati syahri Sya'ban al-azim. Kirain amplop. Enggak bercanda. Negeri amplop kadang-kadang, negeri Konoha. Ya, banyak amplop ya. Ya. Sya'ban. Nah, ini Sya'ban ini bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ya, sebagaimana saya bawa kitab zaman Bahlan ya, Duratun Nasihin ya, Duratun Nasihin ya, yang pengarangnya namanya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawburi ya kan ya. Oh ini udah ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban. Sya'ban itu ya syair suhur kafati ala sayyidil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan-bulan seperti
keutamaan aku atas seluruh para nabi. Maksudnya kata Rasulullah, saking hebatnya bulan Sya'ban sampai-sampai diibaratkan bulan Sya'ban itu seperti keutamaan aku dibandingkan seluruh para nabi. Kita tahu Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ternyata bulan Sya'ban itu seperti itu. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan itu adalah kafalillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamaan Allah atas hamba-hambanya Allah, lebih utama lagi Ramadan. Nah, lalu apa dengan bulan Sya'ban? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, keutamaan bulan Sya'ban adalah yarfa'allahu a'malal ibad kulluha fi hadis sya'r. Diangkat oleh Allah amal hamba-hamba seluruhnya di bulan ini. Ya, diangkat. Karena itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna lima sami'a Sya'ban?" Kamu tahu nggak kenapa disebut bulan Sya'ban? Ya, kata Rasul, qalu Allah wa Rasul a'lam. Kata sahabat, ya, mereka menjawab Allah dan Rasul lebih tahu. Qala Rasulullah pun bersabda, "Linnahu yastas'abu fi khairun katsiran." Yang disebut bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, ya, yasumu hatta tala yufattiru wa yuftiru. Rasulullah itu ya berpuasa sampai dikatakan tidak berbuka dan berbuka. Ya, artinya la yasumu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakbala siyamu syahrin. Jadi puasa sunnah terbanyak yang dilakukan Rasulullah adalah puasa di bulan Sya'ban. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena ya zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang sering kali dilupakan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Itu bulan turfau fil a'mal, diangkat amal-amal kita ila rabbil alamin, kepada Allah. Fahiba ayin tarfa'a ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika diangkat amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Apalagi kita kan punya istri, punya anak perempuan, diingetin nih Pak, yang belum qodho, ya jangan sampai ingat-ingatnya udah 1 Ramadan, jangan. Ya, yang ingat ya, jangan sampai kita lupa ingetin istri anak kita yang masih punya hutang. Loh kan jamaah pengajian malam Ahad ada yang hutang puasa. Kenapa? Ada kan? Ada kan? Yang hutang puasa itu biasanya ibu-ibu. Biasa putri-putri kita, anak-anak kita yang sudah balik, sudah head, ingatin nih. Udah deket lagi nih. Jangan sampai nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, double nanti. Ya kan? Ramadan ini nggak dibayar, besok Ramadan besok nggak dibayar. Berarti 2 kali Ramadan plus dengan bayar fidyah. Nah, itu. Denda. Jangan sampai Pak ya. Ingatin istri kita, anak kita, yaitu qadha puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kalau yang biasa puasa Senin Kemis, biasa puasa Yaumul Bid, puasa sunnah, ya, atau yang qadha puasa boleh puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Tapi kalau kita yang ujuk-ujuk, apa namanya itu? Apa namanya? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, puasa 2-3 hari mau Ramadan, makruh hukumnya Pak. Nih yang tiba-tiba gitu, besok ini kan mau puasa sekarang makruh hukumnya tuh. Tapi kalau yang biasa Senin Kamis puasa boleh, kalau yang udah biasa Pak. Tapi kalau yang tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, supaya kuat nanti Ramadan, dia udah lebih dari tanggal 15 Sya'ban itu puasa, itu makruh. Latihan. Ya latihan. Nah kalau latihan boleh sekarang nih dari awal Sya'ban, masih awal kan. Tapi kalau 15 jangan. Ya, itu. Jangan kita lupakan supaya. Nah.
Lalu apalagi keutamaan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana turun ayat pindah kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram. Jadi dulu Pak, Rasulullah SAW itu hampir setiap hari itu wajahnya ngeliat ke atas, perhatiin gitu ya, kapan quick-count ini selesai. Iya ya, apaan KPU bener gitu. Bukan. Kapan ini pindah kiblat kembali ke Ka'bah Baitullah? Sampai lama, sampai lebih dari beberapa bulan, hampir setahun lebih kalau nggak salah tuh ya. Baru setelah itu di hari Selasa tanggal 15 Sya'ban turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram, wajahmu ya Rasulullah ya kembali kepada ya ke Masjidil Haram. Artinya kiblat kembali ke Masjidil Haram. Itu yang kedua ya, keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya keutamaan bulan Sya'ban, turun ayat perintah sholawat ternyata di bulan Sya'ban. Ya, surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat berapa, Pak? Surah apa? Al-Ahzab ayat 56. Ayat 56. Jangan bilang KPU, nanti ditambahin. Kita ayatnya 566. Ayat 56 itu perintah salawat kepada kita orang beriman di bulan Sya'ban turunnya. Makanya tadi disampaikan oleh ketua pengajian kita Bang Dadang, bulan Sya'ban ini perbanyak salawat. Sebenarnya kapanpun salawat itu mesti banyak ya, tapi spesial bulan Sya'ban lebih diperbanyak lagi. Satu salawat 10 rahmat, satu salawat 10 pahala, satu salawat 10 ampunan dosa, satu salawat 10 derajat Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah salawat, banyak salawat ya banyak. Lalu sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan bulan Sya'ban itu disebut dengan syahrus salawat, bulannya salawat, ya memperbanyak salawat. Kemudian keutamaan yang lain bulan Sya'ban itu ya menurut siapa nama ini? Yahya bin Mu'az annahu qala inna fi Sya'ban khamsatu ahruf, bahwasanya sesungguhnya bulan Sya'ban itu ada 5 huruf. Ya, yu'ti bi kulli harfin, setiap huruf itu memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada lil mukminin, kepada orang-orang beriman dari huruf-hurufnya. Huruf Sya'ban berapa huruf, Pak? Ada 5. Pertama huruf Shin, yang kedua Ain, yang kedua Ba, yang ketiga Alif, yang keempat Nun. Ada 5 huruf. Yang kelima Nun maksudnya. Shin artinya syarfu wasyafa'ah, syarfu wasyafa'ah, syafa'at, kemuliaan dan pertolongan. Jadi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan pertolongan kepada hambanya yang memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Amin ya rabbal. Yang kedua Ain. Ain itu apa artinya? Al-izzah wal karamah, kemuliaan, kemenangan, kemuliaan. Izzah wal karamah, kemuliaan. Allah berikan kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban. Wal ba, yang ketiga huruf ba, bil ba'i al birru, kebaikan-kebaikan. Bulan Sya'ban itu Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Al alif ulfah, kasih sayang, lembut. Wan nun an-nur, cahaya. Ya itu bulan Sya'ban itu Allah berikan cahaya. Masya Allah. Karena itu manfaatkan bulan Sya'ban. Kemudian apa lagi Ustaz bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu adalah bulan inna rajab lil istighfar minaz dzunub, wa Sya'ban lisail qalbi minal uyub, wa Ramadan litadbiril qulub, wa lailatul qadri litaqarrub ila Allah taala. Nih, orang ahli hikmah mengungkapkan Rajab itu bulan istighfar. Makanya ada istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sya'ban lisail qalbi,
Setelah hati bersih dengan istighfar, lalu kita bersihkan hati dari uyub, dari aib-aib kita. Bersihkan penyakit dengki, iri hati, dendam, hasud. Ini ya, air itu kan, teko itu sesuai dengan yang ada dalam teko. Ketika isinya teh, maka keluar air teh. Bismillah. Ketika tekonya isinya kopi, ya keluarnya kopi. Ketika tekonya keluar susu, isinya susu. Begitulah dengan hati. Kalau hatinya bersih, ucapannya pun baik. Kalau hatinya kotor, ucapannya pun kotor. Kalau hatinya baik, ya kan ya, masya Allah, ungkapannya pun baik, ya kan. Tuh, syukur, sabar, qanaah. Ya. Kemudian Ramadan litalwil qulub. Ramadan itu adalah untuk cahaya qalbi, memberikan cahaya hati. Nah, kalau kita di bulan Syaban ini aib-aib kita ya kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Itulah bulan Syaban. Kemudian bulan Syaban ini juga adalah bulan persiapan Ramadan. Nah ini nih. Bulan persiapan Ramadan. Apa yang mesti kita siapin? Paling tidak ada 4, Pak. Ada berapa? Ada 4, bukan 3, ada 4. Yang pertama, ruhiyah. Hati kita siapin. Ya, dengan apa? Dengan kita bersihkan hati. Ya, tadi kan Rajab, tobat, hati. Di bulan Syaban bersihkan hati. Sucikan hati karena kita akan menghadapi bulan suci. Ya, kepada Allah dengan taubat, kepada sesama manusia dengan apa? Dengan minta ridho, minta maaf. Makanya jangan hanya nunggu Idul Fitri kita minal aidin wal faizin. Justru sebelum Ramadan kita minal aidin wal faizin. Ya, yang kemarin pilihan calegnya beda, pilihan pilpresnya beda. Yang penting ya kita bersih hati kita. Jangan dendam. Ya, yang menang belum tentu mulia, yang kalah belum tentu hina. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lalu siapa yang masuk neraka? Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka wel buat orang yang curang. Alhamdulillah KPU di sini mah jujur nggak ada yang curang. Ya. Makanya sampai-sampai kan di Madura ada yang dibacok, Pak. Ada yang dicarok. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah ya. Iya. Yang hebatnya komeng. Iya. Dan terbanyak ngalahin Ganjar lagi. 1 juta berapa tuh? Suaranya Pak, Masya Allah, luar biasa komen. Gara-gara fotonya begitu, ada juga ya Allah. Besok-besok kalau calon presiden bisa menang nih. Iya, coba deh. Ya Allah ya Rabbana. Itu Pak ya, untuk kembali lagi. Bersihkan hati menjelang Ramadan, kita bersihkan. Jadi ruh ya. Yang kedua, kita siapkan apa? Jasa dia fisik yang sehat. Bagaimana kita bisa ibadah puasa tarawih kalau kita sakit? Makanya jaga kesehatan. Makanan yang bergizi, minuman yang bergizi. Kalau di sini minum kopi, di rumah minum susu. Iya, betul. Iya, bingung yang gak punya susu di rumah. Kambing. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Pak. Tuh, bersihkan jasa, jaga kesehatan. Karena memang dalam doa selamat saja, setelah minta selamat minta apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Apa yang kedua? Wa afiatan fil jasad. Sehatkan ya Allah. Karena bagaimana kita bisa tarawih, tadarus, i'tikaf, puasa kalau kita sakit? Ya kan ya? Maka jaga kesehatan. Ya. Semoga semua jamaah di sini sehat. Amin. Ramadan bisa maksimal puasa. Amin. Ramadan itu kalau nggak 29 30 Pak. Jangan bilang KPU. Karena khawatir nanti 300. Bayangin kalau 300. Puasa 300. Yang ketiga, kita siapkan apa lagi? Kita siapkan apa? Ilmiah, fikra ilmu. Kita siapkan ilmu. Seringkali disampaikan oleh
pengajian-pengajian yang sebelumnya oleh ustaz-ustaz yang lain juga pasti kita tahu kan, mardudatun la tuqbalu, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Nah kita ini alhamdulillah malam ini kita ngaji, kita siapkan ya supaya nanti puasa kita diterima oleh Allah. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada yang syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa. Ya, yang membatalkan puasa makan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Hubungan suami istri siang hari Ramadan sengaja batal, nggak sengaja nggak apa-apa. Kira-kira nih hubungan suami istri itu nggak sengaja ada nggak? Ya Pak ya, kalau hubungan suami istri jangan terlalu sering Pak, cukup seminggu 7 kali. Karena kan malam Jumat itu ibadah setiap malam sunat. Ya rahimakumullah tuh. Membatalkan pahala mana? Ya, puasanya dia tidak makan, tidak minum, tapi gibahnya juga terus. Nah itu tuh. Itu batal puasa itu. Tahu gibah Pak? Ngerumpi, gosip, membicarakan aib orang lain. Itu ya, biasa kerjaan bapak-bapak tuh ya. Ya, kumpul di arisan nunggu anak sekolah tuh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan sepak bola, futsal, mancing itu ibu ya. Loh, apa lagi? Hasut, iri hati, dengki. Nah itu tuh. Ya, kemudian apa lagi? Ya, adu domba, provokator. Nah itu juga tuh. Tukang kompor. Nah itu hati-hati. Ya, tukang kompor. Maksudnya memprovokasi, ya, provokasi. Bukan tukang kompor ini kan. Itu juga membatalkan pahala puasa. Banyak sebenarnya, banyak sekali ya. Bohong, dusta, nah itu tuh. Itu membatalkan pahala puasa. Ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya itu. Jadi tanpa dasarnya ilmu ibadah ditolak oleh Allah SWT. Nah kita siapkan nih. Siapkan ilmu. Siapkan hati yang bersih. Siapkan fisik yang sehat. Siapkan ilmu. Lalu yang keempat siapkan apa lagi? Malia harta. Harta yang halal. Rezeki yang halal. Gak apa-apa punya uang 10 juta halal daripada 10.000 haram Pak. Benar sih Mas. Mau puasa nih punya uang 10 juta halal semuanya alhamdulillah. Iya. Ya Pak Judin ya. Iya kan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan yang lalu lagi baca Yasin, kita kan sebelum zikir baca 7 surah ya. Ada Ibu Marsia Ustadznya sedikit doain ya. Berapa? Segepok 10 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu namanya. Makanya alhamdulillah lantai ketiga berkat doa dan bantuan sedekah dari Bapak Jamaah pengajian malam Ahad sudah selesai alhamdulillah, tinggal ditempatin lantai ketiga. Mudah-mudahan tanah di depan Kolbun Salim bisa menjadi milik Kolbun Salim. Amin. Doa ya. Banyak apa namanya? Cuma doa. Ya kan, kalau udah doanya kuat insya Allah Allah aminkan, ya Allah kabulkan, malaikat aminkan, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, nah itu persiapan harta Pak, ini nggak salah penting nih. Kita buka puasa, kita makan sahur, kita pakaian baju koko kain, kita sholat tarawih, semuanya dari yang halal. Sebab Rasulullah ingatin nih, masya Allah ini seringkali kita lupa. Man akala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang makan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam sesuap saja. Bayangkan nih orang ngasih 2 juta supaya milih itu. Bayangkan. Makanya saya lebih salut Ustadz Tile daripada kiai yang udang-udangnya gede ya. Dapat mobil ditolak, dapat uang miliaran, dapat pesantren, tinggal dekat kuncinya doang, ditolak sama beliau. Itulah luar biasa. Dibandingkan ada seorang ulama, ya dapat dipilih mobilnya mau Alphard mau apa begitu ya, dapat uang sekian miliar, dapat kunci ini, akhirnya jor-joran dia dukung ya kampanye. Ya Allah. Nah ini gimana nih ya Allah Bapak? Ya Allah. Kalau kita mengatakan alhamdulillah saya nggak ada yang ngasih. Alhamdulillah, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Nah, kembali lagi, jadi pentingnya persiapan harta yang halal.
harta yang halal, rezeki yang halal. Karena penentu ibadah kita diterima oleh Allah adalah halal. Dulu ada seorang yang berdoa lama, ya, selesai doa ditegur sama Rasulullah. Doa bapak ditolak sama Allah. Ya Rasulullah, saya doa lama, khusyuk, nangis bahkan. Kenapa doa saya ditolak sama Allah? Yang bapak makan dari yang haram, yang bapak minum dari yang haram, yang bapak pakai dari yang haram, itulah menyebabkan fa'ana yustajabul. Itu dalam hadis arba'in. Bagaimana Allah kabulkan doa? Ya, karena banyak masuk unsur-unsur yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Pak, pentingnya rezeki yang halal. Halal itu ada dua, halal zatnya, halal cara mencarinya. Ini lontong halal, tapi kalau hasil mencuri haram. Ini bakwan halal, tapi hasil korupsi haram. Ini kue-kue dan sebagainya halal, tapi kalau hasil riba, hasil mencuri, hasil menipu, jadi haram. Nah haram itulah, ya, kita makan daging kambing, tapi karena dari yang haram cara mencarinya, sama aja makan daging babi. Ini minum teh halal tapi hasil korupsi, sama aja kita makan minum whisky, ya, minum apa namanya, khamar, nauzubillahi min. Itulah penting rezeki yang halal. Sebelum Ramadan yuk kita, ya, rezeki yang halal. Yang terakhir, sebelum Ramadan kita mesti persiapkan apa lagi? Target supaya penyemangat. Target kita nih Ramadan ini apa? Ya insya Allah kalau anggota pengajian malam hati ini targetnya bagus-bagus. Habis Ramadan khatam Quran 3 kali. Amin. Amin. Ya kan? Habis Ramadan berubah. Ya kan ya? Berubah semuanya. Ya terjadi perubahan, akhlaknya makin mulia, rezekinya makin barokah, keluarganya sakinah, ya makin bertambah rezekinya, bertambah anaknya, bertambah istrinya. Amin. Amin ya rabbal. Solehahnya bertambah, solehahnya itu. Jadi caranya bagaimana? Targetin. Sebab ada sebuah istilah nih, ya, kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, itu sama dengan merencanakan sesuatu yang gagal. Kita rencanain. Makanya Nabi mengingatkan niyatul mukmin khairun min a'maliyah. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat, target ibadah Ramadan lebih bermakna. Ramadan lebih bermakna. Ya kan ya? Sampai-sampai Rasulullah pun berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan. Kita targetkan, ya, mudah-mudahan, ya, bulan Sya'ban juga yang terakhir adalah bulan Roah. Makanya biasa tuh banyak di antara kita itu orwahan, ya, ada yang ziarah ke makam gitu ya. Nah, ya kadang-kadang maaf kita itu bela-belain ziarah, ngeluarin uang puluhan, ratusan, ribuan, ya, ke makam wali ini, wali itu. Makam emaknya, bapaknya belum pernah ditongok. Ada yang di situ ada? Ada. Di mana orangnya? Oh no, di laut itu ya. Ya, mudah-mudahan semua kita, ya, memanfaatkan bulan Syaban ini dengan sebaik mungkin, dan Allah memberikan karunia kepada kita sehat walafiat, rezeki yang halal, ya kan, hati yang bersih menjelang Ramadan, dan semua kita diberikan karunia sampai bulan Ramadan, panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa dengan nikmat. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati wa karamati